Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyatong, SPDGR dari SMP Negeri 25 Surabaya, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu seorang guru yang baik harus mengintegrasikan nilai-nilai budaya positif dalam setiap aspek pembelajaran. Guru juga perlu menjadi teladan yang baik untuk peserta didik dalam pelaksanaan program-program sekolah yang mendukung budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, seorang guru harus memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah pada disiplin diri yang dapat mengontrol di dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukum. Motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol guru terdiri dari 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai kontrol manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menerapkan posisi sebagai kontrol manajer. Sebagai manajer, guru dapat menciptakan pilihan-pilihan baru bersama murid untuk menyelesaikan permasalahan yang dibuat. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama oleh seluruh anggota di dalam kelas. Salah satu tujuan penerapan keyakinan kelas adalah memotivasi peserta didik secara intrinsik untuk membentuk dan membiasakan sikap disiplin positif. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Berikutnya, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Berikutnya, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Adapun keterkaitan antar materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah terciptanya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu,
Guru juga harus memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi sekolah dan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah refleksi yang saya lakukan dengan pertanyaan sebagai berikut. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman ini akan saya terapkan kepada siswa dan lingkungan sekolah, serta akan saya diseminasikan konsep budaya positif ini kepada warga sekolah. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara penerapan konsep budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid menjadi lebih baik dan disiplin. Pertanyaan berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol sebagai pemantau dan teman yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah siswa selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai control manager untuk menangani masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi sehingga mereka dapat berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Pertanyaan refleksi berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Sebagai wali kelas, saya banyak mendapatkan laporan dari guru kelas terkait permasalahan belajar siswa di pelajarannya. Ada yang kurang disiplin dalam mengumpulkan tugas, rame saat pelajaran, dan mencontek saat ulangan. Saya memanggil siswa bermasalah tersebut dan melakukan segitiga restitusi kepadanya. Dari situ, saya memahami bahwa siswa yang bermasalah ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Misalnya, merasa kurang kasih sayang atau bahkan tidak senang. Sehingga saya menanyakan pada siswa tersebut bagaimana cara untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Ketika ditemukan solusi terbaik berupa kesepakatan antara siswa dan guru mapel, maka siswa tersebut berhasil menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pertanyaan refleksi berikutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang dapat menerapkan segitiga restitusi dan lebih tenang setelah siswa berhasil mengatasi permasalahan belajarnya dengan guru di sekolah, karena siswa secara konsisten mencoba berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan disiplin. Selain itu, siswa lebih komunikatif dengan saya terkait permasalahan-permasalahan yang dialami di kelas. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri siswa untuk melakukan disiplin positif terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat, serta upaya siswa untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan merupakan inisiatif mereka sendiri, sehingga secara tidak langsung menciptakan karakter tanggung jawab pada siswa, dan jika dilakukan secara konsisten, maka budaya positif sekolah akan terbentuk. Hal yang perlu diperbaiki adalah kurangnya koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara guru dengan wali murid dalam mendukung budaya positif sekolah, khususnya untuk menerapkan posisi kontrol manajer dan segitiga restitusi dalam menangani persoalan siswa di lingkungan sekolah maupun di rumah. Pertanyaan refleksi berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu?
Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai teman dan pemantau. Pada saat itu, saya selalu merasa takut dan waspada apabila siswa melanggar peraturan yang sudah disepakati, dan kebingungan ketika siswa tidak bisa diatur padahal sudah diberi teguran berkali-kali. Namun, setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Perasaan saya menjadi lebih senang dan tenang. Perbedaannya adalah siswa lebih mudah diarahkan, mandiri, dan tanggung jawab. Jarang terjadi permasalahan di kelas dan terjalin komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Pertanyaan refleksi berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukan segitiga restitusi 2 bulan sebelum modul ini saya pelajari. Mulai dari tahapan menstabilitaskan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya mempraktekkan segitiga restitusi dengan berkolaborasi bersama guru BK karena terkadang anak masih tidak mau jujur atau bahkan menutupi kesalahannya. Yang kami lakukan adalah menanyakan permasalahan yang dilakukan, menenangkan siswa bahwa semua manusia wajar melakukan kesalahan, tetapi perlu adanya perbaikan atau perubahan untuk kedepannya. Kemudian menanyakan keyakinan dan berdiskusi upaya apa yang dapat siswa lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan refleksi berikutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah manajemen sekolah dalam mewujudkan budaya positif sekolah dan upaya mengajak kerjasama dengan stakeholder seperti orang tua, pihak kepolisian, dan masyarakat sekitar sekolah untuk bersama menerapkan program sekolah yang mendukung budaya positif sekolah. Sekian, terima kasih. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan.